Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak Dr. Nofrah Hadi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pendidikan berkriteria sebagai pilar pembangunan berkelanjutan atau SDGs 4. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri, nama Arya Jainiardo dengan NIM 2531439 dari program Studi Manajemen Perdagangan. Topik yang saya kembangkan ini sangat penting karena pendidikan merupakan fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Latar belakang pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dapat diakses oleh semua orang tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial maupun budaya. Melalui pendidikan, seseorang dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas hidupnya. Selain itu, pendidikan juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, pendidikan berkualitas menjadi salah satu tujuan utama dalam Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu pada tujuan keempat yang berfokus pada pendidikan yang inklusif dan merata. Pengertian dan tujuan SDGs 4. SDGs 4 merupakan salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Tujuan utama dari SDGs 4 ini yaitu menjamin pendidikan yang inklusif, setara dan berkualitas, serta mendukung kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang. Beberapa target penting dari SDGs 4 adalah memperluas akses pendidikan yang merata, meningkatkan mutu pendidikan, serta mengembangkan keterampilan peserta didik agar siap menghadapi yang namanya dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Adapun selanjutnya pentingnya pendidikan berkualitas yaitu memiliki banyak manfaat bagi individu maupun masyarakat. Yang pertama, pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga seseorang memiliki kemampuan yang lebih baik dalam bekerja dan berinovasi. Yang kedua, pendidikan membantu mengurangi tingkat kemiskinan karena masyarakat yang berpendidikan memiliki peluang kerja yang sangat besar. Adapun yang ketiga, pendidikan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta membantu karakter etika dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya adapun tantangan pendidikan yang dialami di Indonesia. Meskipun pendidikan sangat penting, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi di Indonesia. Salah satunya adalah ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil. Masih ada wilayah yang mengalami keterbatasan dan sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu, fasilitas sekolah yang belum merata, kualitas guru yang berbeda-beda, serta rendahnya tingkat literasi dan numerasi juga menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian. Tantangan-tantangan tersebut perlu diatasi agar seluruh masyarakat dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas. Nah, selanjutnya ada pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat dalam dunia pendidikan. Teknologi mendukung proses pembelajaran daring sehingga siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Selain itu, teknologi juga mempermudah akses informasi melalui internet, meningkatkan efektivitas pembelajaran, dan membantu guru dalam menyampaikan materi dengan lebih menarik. Dengan adanya pemanfaatan teknologi ini yang tepat, proses belajar mengajar menjadi lebih fleksibel dan mampu menjangkau lebih banyak peserta didik. Nah, selanjutnya, hubungan pendidikan dan kesejahteraan. Pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluangnya untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan pendapatan yang lebih baik. Pendidikan juga berperan dalam mengurangi angka pengangguran karena masyarakat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup individu sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Upaya dalam mewujudkan SDGs 4. Untuk mencapai tujuan SDGs 4, diperlukan berbagai upaya dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Salah satu program yang telah diterapkan adalah program Merdeka Belajar yang bertujuan memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Selain itu, peningkatan kompetensi guru, digitalisasi pendidikan, dan pemerataan akses pendidikan juga perlu terus dilakukan. Melalui kerjasama berbagai pihak, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas dan merata.
Nah, selanjutnya kesimpulan dari materi ini. Sebagai kesimpulan, pendidikan berkualitas merupakan fondasi utama dalam pembangunan berkelanjutan. SDGs 4 hadir untuk memastikan bahwa setiap orang memperoleh kesempatan belajar yang setara dan berkualitas. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan, upaya seperti peningkatan kualitas guru, pemanfaatan teknologi, dan pemerataan akses pendidikan dapat membantu mewujudkan tujuan tersebut. Dengan pendidikan yang baik, kita dapat menciptakan generasi yang unggul, produktif, dan mampu bersaing di tingkat global. Nah, untuk bagian penutup, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pendidikan berkualitas sebagai pilar pembangunan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata, saya memohon maaf. Saya Arya Juniardo, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.